sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Sampaikan aja mau gimana. Selamat pagi Pak Basuki. Jadi pertama kami ucapkan banyak terima kasih atas kesempatan ini dan waktu yang telah Bapak berikan kepada kami. Jadi kami terus terang kami datang dari 3 perusahaan Pak. Saya dari Duta Putra Sumatera adalah pemegang agen global pemegang kamera untuk unit untuk produk MAN di Indonesia. Kita sudah beroperasi dari mulai tahun 2009 dan sampai saat ini populasi kita ada kurang lebih 1.400 unit. Kebanyakan sih di truk. Di bus kita baru mau mulai masuk tahun kemarin. Kemudian bersama saya ada Pak Christian. Beliau adalah dari karoseri Nusantara Kegiatan. Ya, betul. Jadi Nusantara Kegiatan juga satu-satunya karoseri di Indonesia yang bisa memakai bodi aluminium. Bodi aluminium itu ada keunggulan, satu adalah lebih ringan. Jadi lebih safety juga untuk sudut pemiringan dalam posisi untuk terguling juga akan lebih kiri beratnya akan lebih rendah di bawah. Dan kedua juga ketahanan tahan dan perawatannya lebih mudah. Saya udah minta bikin dari dulu, nggak bikin. Yang dulu nggak bikin Pak, tapi kali ini kita bawa produknya. Ada produknya. Iya. Saya udah minta. Ini kali ini kita bawa unitnya. Bawa contohnya. Kemudian dari Pak Hendro ini dari Meko ya, untuk karoseri di bidang biasanya tangki ataupun juga beliau banyak supply untuk airport, untuk tangki Pertamina juga, dan juga untuk truk sampah, kompresor itu apa yang ya, jadi untuk biasanya itu untuk TPS dalam jumlah besar, bukan collection dari rumput. Jadi mungkin sementara mungkin Pak Firdaus akan kasih presentasi sedikit mengenai apakah produk kita, bagaimana terus warranty kita dan lain-lain. Terima kasih kesempatannya. Sedikit kami ingin memperkenalkan bahwa di awal adalah MAN itu dari mana, kemudian apa, bisnisnya apa aja, kemudian kami sendiri Duta Putra Sumatera itu seperti apa. Berikut kami akan sampaikan bahwa MAN ini merupakan dari MAN Group Pak, yang berasal dari Jerman. Dia merupakan bagian dari Volkswagen. Untuk di Eropa sendiri dan di Asia, MAN itu memiliki MAN Truck 19. Kemudian untuk Amerika Latin mereka memiliki VW atau Volkswagen di sana, karena di VW di Amerika Latin cukup populer di sana sehingga truknya menggunakan Volkswagen. Kemudian selain bisnis truk di commercial vehicle, mereka juga di power engineering juga memiliki bisnis, yaitu di MAN diesel dan turbo. Yang tadi mungkin sempat disinggung-singgung masalah
Ferrostal, karena tahun ini kita sudah mulai 2 tahun terakhir kita sudah mulai pisah antara MAN dan Ferrostal, sehingga karena MAN sudah join dengan VW, jadi sahamnya dibeli oleh Volkswagen. Kemudian kita juga ada beberapa bisnis lain di konstruksi. Investasi sendiri MAN saat ini di Sinotruk yang ada di Cina itu memiliki share sebesar 25%, kemudian di Scania Truck yang berasal dari Swedia itu memiliki saham sekitar 17,4%. Ini adalah merupakan bisnis dari MAN per 2013. Kemudian kalau sejarahnya itu mereka berawal dari 1897, Pak. Kemudian di mana mereka menciptakan mesin diesel segala macam, itu dia start dari 1897, termasuk Rudolf Diesel waktu menciptakan mesin diesel beliau bekerja di MAN, Pak. Sampai saat ini tahun 2014 produk-produk kami itu terdiri dari truk dari awal, kemudian mulai tahun 90-an kita mulai untuk memperkenalkan bus, kemudian 93 kita mulai main ke medium truck, kemudian tahun 2000 kita mulai menciptakan technology generation yang saat ini kita kenal sebagai TG yang sudah mencapai seri S. Kemudian 2001 take over untuk brand Neoplan untuk karoseri di sana. Kemudian start 2004 MAN sudah menggunakan engine common rail, Pak. Jadi teknologi common rail itu sudah diadop oleh MAN sejak tahun 2004 hingga saat ini, seperti itu. Sehingga sampai saat ini kita punya varian-varian yang ada. Kemudian dari produknya, pertama dari light dan medium truck dari 220 horsepower, 280 horsepower sampai yang terbesar itu 700 horsepower. Kemudian untuk militeri sendiri kami memproduksi, tapi memang saat ini kami hanya mengageni untuk yang komersial vehicle. Untuk militeri langsung dari Singapura agennya, tidak melalui kami. Kemudian kami juga memproduksi axle dan transfer case, engine juga kami memproduksi. Kemudian bus sasis kami memproduksi. Kemudian kami memiliki beberapa partner. Awalnya kami dengan Force Motor India tahun 90-an, tapi saat ini per 2013 Force Motor India itu sudah berubah nama menjadi MAN Force Truck. Jadi di India kami sudah memiliki pabrik yang 100% milik MAN, sehingga beberapa varian kami datangkan dari India yang untuk kelas di bawah 300 horsepower. Sehingga produk kami sangat kompetitif dengan produk-produk yang berasal dari Jepang atau Korea. Nah ini untuk quality kami merupakan produk dari MAN Jerman yang memiliki beberapa plan produksi, yaitu terutama Munich sebagai head office kami, kemudian ada di Salzgitter, kemudian ada di Poznan. Kemudian ini adalah plan-plan kami yang ada di seluruh dunia. Mainnya di Jerman, kemudian di Poland, ada di Turki, di Austria, di South Africa kami juga ada. Di Asia seperti di Asia Tenggara, Filipina, Malaysia, Thailand itu biasa di sana mereka sudah sistemnya CKD. Kemudian di India kami memiliki, yang kami jelaskan tadi bahwa kami memiliki plan produksi di sana untuk truk dan bus. Kemudian juga di Amerika Latin. Di dunia kami di bawah sales region Asia Pasifik, yang mana total di seluruh dunia itu kami memiliki MAN subsidiaries sebanyak 27, importer 76, service outlet 286 itu milik sendiri, dealernya ada 1091, sales outlet 170 milik MAN, 335 dealer untuk sales outletnya. Kami sendiri di Indonesia itu di bawah regional Asia Pasifik yang berkantor di Bangkok. Jadi segala urusan kami berkomunikasi di regional headquarter yang ada di Bangkok, baik untuk
sales, service, dan spare part semuanya kami berhubungan dengan regional office kami yang ada di Bangkok. Sehingga kami sistemnya regional, yang mana untuk komunikasi jadi lebih mudah dan lebih cepat. Kalau semua direct ke Jerman itu otomatis komunikasi akan terhambat karena seluruh dunia akan terkonsentrasi di satu tempat. Tapi dengan adanya SAS regional, komunikasi akan lebih mudah, lebih cepat. Penanganan apabila ada terjadi problem juga, apabila kami tidak bisa menangani, komunikasinya juga lebih cepat. Untuk PT Duta Sumatera sendiri merupakan bagian dari Sun Motor Group di Indonesia, yang mana selain otomotif, Sun Motor memiliki beberapa bisnis di luar otomotif, diantaranya hotel dan properti. Seperti itu mungkin sudah cukup familiar dengan Sun Motor. Jadi kami merupakan salah satu member dari Sun Motor. Kemudian saat ini kami dari tahun 2009 hingga saat ini coverage area seluruh Indonesia yang kami coverage. Itu terdiri dari 8 branch, yang mana branch itu ada di pertama di Medan, kemudian di Palembang, Cilegon, Jakarta, Semarang, Surabaya, kemudian Balikpapan dan Samarinda. Itu 8 branch kita. Tapi secara keseluruhan kita melakukan on-site support atau after sales kami terjun langsung ke set-set yang ada di customer kami, baik itu bersifat maintenance kontrak maupun bersifat consignment. Itu ada di 26 set, Pak. Sebagian besar itu merupakan tambang-tambang, baik tambang batu bara, tambang nikel, dan yang lainnya. Itu ada di seluruh Indonesia di 16 provinsi. Itu kita cover seluruh Indonesia, termasuk sampai Papua kita cover. Jadi ini merupakan jaringan network kami yang ada saat ini untuk sales, spare part, dan service. Nah, kalau untuk busnya sendiri, ini sasis kami ini memiliki bermacam varian. Jadi ada yang front engine, mesin tengah, kemudian ada yang mesin belakang, terutama hampir semuanya mesin belakang itu terdiri dari yang low entry, jadi yang rendah, sehingga penumpang masuk lebih mudah. Kemudian yang low floor ini sangat lebih rendah, biasanya untuk bandara. Itu dari depan sampai belakang flat, sehingga sangat mudah untuk keluar masuk penumpang. Kemudian ada yang high floor, yang biasa kita pakai untuk bus pariwisata atau bus antar kota. Itu biasanya menggunakan high floor. Itu tersebar di seluruh dunia, Pak. Dan ini model-model bus kami, tipenya mulai dari MAN Lion Coach, ini untuk coach bus, atau biasanya kalau di Indonesia itu biasanya pariwisata disebutnya. Kemudian ada MAN Lion Regent, ini biasanya untuk intercity bus, jadi antar kota. Kemudian ada MAN Lion City, lebih banyak digunakan untuk bus kota di Eropa. Kemudian MAN Lion City GR, ini yang biasanya untuk transportasi yang mass product, mass transport. Iya, mass itu berapa? Yang mana? Yang single itu berapa? Single ini umumnya bisa termasuk steady 80 orang. 80 orang. Jadi kayak itu 190. Iya. Kira-kira berapa panjang? Panjangnya itu 12 meter minimal, extensionnya bisa sampai 13 meter. Ini Kalau articulated itu bisa 18 meter sampai 21,5 meter. Samping itu ada juga bi-articulated, Pak. Bisa juga. Ada juga. Bogota ada 3. Sama seperti sekarang di Afrika juga pakai itu. Nah, itu yang punya BBG sama BBG. Iya. Bisa dua-dua. Bisa. Nah, ini untuk kalau yang tipe Neoplan atau Starliner, Cityliner atau Touristliner, ini yang untuk eksekutif bus. Jadi untuk biasanya di sana untuk
untuk turis bus kalau di Eropa umumnya, atau klub-klub sepak bola umumnya menggunakan tipe yang model itu Pak. Kebetulan yang model ini di luar ada Pak, contohnya. Kemudian ini yang dipakai untuk di Asia Pasifik saat ini. Ini di Kuala Lumpur dipakai untuk Rapid KL. Dia menggunakan yang low entry, jadi rendah. Jadi akses masuknya yang rendah, tapi di belakang dia masih agak tinggi ke belakang. Tapi depan, dari pintu ke depan itu rendah sudah. Ini yang banyak dia, ada sekitar 150 unitan, mungkin lebih lah saat ini sudah, mungkin 200-an Pak. Kapasitas ini 80-an Pak. Ini yang 12 meter, 12,5 meter di sana. Kemudian di Australia ini ada 400-an unit yang menggunakan CNG. Ini sama si tipe engine-nya menggunakan low entry yang rendah. Kemudian di Singapura maksudnya low floor. Gini, kalau bedanya adalah kalau low entry itu dari depan sampai dengan axle belakang itu rata. Ini low floor. Setelah itu Iya. di atas axle belakang itu dia naik 2 step aja, naik 2 step, bukan setinggi yang terus yang ada sekarang. Keunggulannya sebenarnya adalah karena secara biaya ini harga lebih murah. Kalau low floor. Low entry, jadi harga kalau paling murah itu pasti yang sasis tinggi kan Pak. Low entry lebih murah dibanding yang dengan low floor rata sampai belakang. Karena kalau low floor rata sampai belakang itu engine-nya itu harus vertikal ya. harus ya, dia tidur Pak engine-nya. Dia harus tidur. Jadi ada perbedaan. Maka itu banyak negara seperti Malaysia, kalau kayak Singapura, karena bagi mereka mungkin budget tidak masalah, mereka ambilnya yang low floor. Karena Ya, orang dari low depan floor. ke belakang kan bisa rata. Kan banyak disable. Iya. Tapi kalau seperti Malaysia, kemudian negara yang berkembang banyak kan ambilnya kalau itu bisa faktor biaya. Terus Kemudian Hong Kong itu lebih banyak untuk coach bus, dia yang sasis tinggi, atau di Indonesia umumnya itu di bus pariwisata. Filipina juga ada sekitar 100 yang dipakai itu. Thailand dia populer untuk yang 6x2 Pak di sana. Dia karena bisa 2 tingkat. Kemudian kelebihan dari yang 6x2 ini dia steering roda belakang itu steering, bisa belok juga Pak. Sehingga untuk manuver di jalan-jalan kecil juga lebih lincah, muatan lebih banyak karena mereka bisa dibikin dua lantai. Untuk lihat fisiknya juga ada di yang di luar ini, seperti yang ada di luar nanti bisa dilihat. Ini sangat populer di Thailand untuk turis bus terutama di sana. Kemudian sedikit tentang kelebihan dari kami atau isi dari sasis kami. Itu sasis kami itu untuk instrumen panel dia sudah menggunakan modelnya ergonomik, kemudian informasi semua juga sudah tersentral di instrumen panel kami berbentuk display. Jadi semua ini komunikasi antara supir dengan sasis Pak. Jadi apabila terjadi apapun yang terjadi dengan bus, supir tinggal melihat di sini Pak, dia nanti keluar. Seperti ini contoh, dia suhunya 103 derajat Celcius, dia akan ada di situ muncul, kemudian ada warnanya segala macam, sehingga supir udah nggak perlu main feeling lagi Pak. Pokoknya apapun yang terjadi, dia udah tinggal lihat di displaynya akan muncul. Walaupun dia menggunakan bahasa Inggris, tapi bahasa Inggrisnya sangat mudah. Dia bukan bahasa Inggris yang rumit. Kemudian sistem bisa diprogram. Jadi istilahnya kalau katakanlah bus kota kecepatan maksimum berapa? 40 km per jam, kita bisa program, kemudian dia akan di sini bisa disetting juga Pak. Kemudian informasi dari kelakuan supir ini kita bisa tarik datanya. Jadi kita bisa tahu bahwa sopir yang ini dia baik kerjanya, sopir yang ini dia suka orang kalau bilang mungkin overreact gitu ya Pak, kita kan di gas apapun supaya bahan bakar yang baru itu data itu bisa ditarik semua. Jadi bisa membantu dari pihak operator juga untuk melihat bahwa bagaimana cara kita memperbaiki. Datanya via berbasis internet atau bagaimana?
Kita tarik, Harus kita tarik di lokasi. kita ada komponen, kita tarik, habis itu kita kirim ke Jerman. Jadi dari sana dia akan keluarkan itunya. Jadi kayak Komatsu. Kalau Komatsu itu langsung lihat. Itu sebetulnya sistem demikian juga ada juga di dari di Jerman juga Track ada. itu Ya, bisa tracking juga. Apa sih? Jadi dia ada toolnya berbentuk laptop Pak. Jadi semua nanti bisa kita tarik datanya. Kalau yang bersifat umum itu bisa langsung dibuka. Tapi kalau yang bersifat kalau pesawat kayak black box-nya Pak ya, itu kita harus kirim dulu ke Jerman. Baru dia bisa kasih informasi ke kita lebih detail. Yang bisa dilihat pengemudi apa aja dari apakah termasuk panas engine-nya? Panas engine bisa Pak. Kondisi di gardan, olinya bagaimana bisa nggak? Bisa semua Pak di sini. Kalau dia ada kekurangan oli, semua akan kasih info di sini Pak di display. Ada Dia masalah sampai dengan rem, masalah dengan Bapak lampu ratingnya mati Pak, itu dia akan info. Dia akan kasih tahu bahwa lampu sebelah kiri mati, lampu ratingnya gitu Pak. Atau lampu headlightnya mati, dia akan langsung info. Headlight mati gitu Pak, jadi lampunya mati. Jadi nanti dia kasih tahu semua. Jadi supir nggak perlu tiap saat harus ngecek sekeliling lampunya hidup atau tidak gitu loh Pak. Jadi hanya dengan dia lihat di sini, kalau di sini oke nggak ada masalah, berarti secara keseluruhan sasis nggak ada masalah. Tapi begitu dia ada display muncul ke sini, nah itu yang baru perlu dia cek supir. Kalau supir nggak bisa ngatasin pada saat itu, ya nanti mekanik dari maintenance Bapak. Kalau maintenance Bapak tidak bisa, baru panggil ke kami sebagai dealer atau ATPN. Tapi dari kami juga kita pasti akan training dari driver Bapak, kita akan training. Nggak apa-apa, kalau main kita udah tahu. Iya. Sebenarnya kita mau ngomong busnya gimana? Nah ini common railnya Pak. Jadi tadi saya bilang bahwa kita dari 2004 itu udah sistemnya common rail. Kalau di Indonesia kan kita kenal common rail itu baru di tahun 2010 atau 2008 Pak ya. Kita 2004 itu sudah common rail di sana. Dan itu yang kita bawa ke Indonesia. Dan common rail kita itu tidak masalah dengan solar Indonesia yang boleh dibilang menggunakan biodiesel. Itu tidak masalah. Kita banyak solar kita yang truk kita yang beredar di tambang maupun di jalan raya dengan menggunakan selama dia diisi di SPBU, dia nggak ada masalah. Kemudian kalau untuk radiator itu, radiator itu ya cukup luas. Dia dilengkapi oleh intercooler. Jadi selain turbo memiliki intercooler. Jadi udara yang masuk dia dinginkan dahulu sebelum masuk ke ruang bakar, sehingga otomatis sistem pembakarannya akan jauh lebih sempurna. Jadi dengan menggunakan udara yang didinginkan, sistem common rail itu sistemnya dikabutkan, dia menggunakan pressure sekitar 1800 bar, itu nanti dia dicek berbarengan, sehingga bahan bakar yang dibakar itu benar-benar efisiensinya tinggi, sehingga loss dari bahan bakar itu sangat-sangat minim dengan sistem ini. Jadi benar-benar apa yang dia bakar itu yang dihasilkan tenaga. Jadi bukannya sebagian dibakar percuma, sebagian dia jadi tenaga, enggak. Kalau dengan sistem ini udah semuanya sistemnya sangat-sangat efisiensi, sehingga fuel consumption juga bisa jauh ditekan gitu kan. Ini standarnya, jadi ada 300 liter untuk yang tipe bus kota atau city bus yang low floor. Kemudian untuk yang 480 itu yang 6x2, yang untuk bus tingkat itu dia 480 liter. Kemudian ini alternator juga kita sudah standar, kalau di MAN itu kita kasih 3, jadi kalau seri udah nggak perlu sulit. Jadi dia tinggal pasang kompresor aja di atasnya, jadi bracket kita kasih. Jadi benar-benar sudah tidak ada modifikasi di engine Pak. Jadi AC atau tukang AC tinggal pasang aja di atas. Jadi sudah tidak ada modifikasi di sini, modifikasi apapun nggak ada. Ini Kalau untuk aplikasi busway kita kira-kira gimana? Kita kan mau lebih kepengen ya, bahwa bus untuk busway ini misalnya gini, gardan cepat rusak karena axle load-nya berat, ini yang kayak begini. Kalau ini kan ya nanti ya Pak. Nah ini transmisi masih cepat Pak. kita ada yang otomatis. Kita belum sampai intinya gitu. Mesinnya nggak tahu. Kita mau jualnya Kita apa? butuh bus tingkat dan bus Transjakarta.
Jadi prinsipnya begini Pak. Dari MAN secara produk Bapak sudah kenal. Dari secara warranty pun yang kita warranty adalah 1 tahun untuk seluruh untuk produk tersebut, elektrikal dan semua itu 1 tahun tanpa batas kilometer. Sedangkan Bapak untuk engine, transmisi, axle itu 2 tahun tanpa batas kilometer. Bapak jalankan 24 jam sehari, terus sampai 2 tahun warranty kita akan cover kalau ada masalah. Selama bukan kesalahan dari pemakai kecelakaan. Nah, kalau dari segi problemnya, adalah satu-satunya problem yang kita lihat di sini adalah dari pihak MAN Jerman tidak mengizinkan kita untuk menjual unit yang dengan engine bahan bakar gas. Karena pada waktu kita kirim kualitas gas dari Indonesia ini, kualitas gas yang ada di Jakarta ini kurang baik. Tapi kalau untuk diesel tidak ada masalah, karena diesel kita punya engine dari Euro 2, 3, 4, 5 sampai 6. Tinggal kalau Bapak mau pakai yang Pertamina biasa, biosolar, mungkin kita bisa ambil di Euro 3. Kalau gitu ya kita fokus di bus tingkat. Bus tingkat aluminium. Diesel. Bus tingkat aluminium diesel. Itu kita jual ini unitnya ada di bawah sih Pak. Saya tidak bus tingkat. Saya sudah lihat pameran bus. Saya hobi Pak. Saya hobi ya. Tapi ini joknya bisa micet Pak sandarannya Pak. Ini yang kita bawa Pak. Nah itu tadi yang kita mau. Bus wisata seperti apa? Bus wisata aja. Dia sudah coba. Yang penting masuk itu Pak. Masuk di katalog. Kalau itu nggak masuk. Kalau biar KPU kan masih masuk dikit. Ya itu saya bilang kan. Itu tahun lalu saya udah ngomong. Tapi nggak ada respon sebenarnya. Karena udah jadi. Saya bilang udah itu masukkan ke e-katalog. Ini harus tingkat ini. Yang ini dia high tech Pak tipenya. Kita bawa yang ini dari yang tinggi 396 Pak. Iya. Sedangkan untuk penggunaan bis tingkat itu tingginya bisa 4,2. Kalau dia yang penting ada 2 tingkat orang naik aja udah. Yang kebetulan yang kita bawa ini yang kita peruntukkan untuk antar kota. Aluminium ya. Ini kita yang kita bawa bukan yang full aluminium Pak. Jadi ini Pak. Berapa penumpang? Untuk yang kita bawa ini versi luxury-nya kita 20 penumpang di atas Pak. Punya kampanye. Tapi untuk maksimal kalau kita setting dengan penggunaan seperti bis wisata di Jakarta itu bisa sampai dengan bangku 2 itu bisa sampai 80 orang. Harganya berapa ya? Bisa cek. Dua lantai maksudnya ke 1 lantai 80. Oh 2 lantai. Berapa itu? Dengan sasis dan AC kita pernah hitung sekitar 3M Pak. Sekitar 3. Dengan sasis MAN. Kita anggaran di wisata aja. Materialnya kita menggunakan ini Pak. Cuma Trans Jakarta nggak bisa, dia mesti gas. Tapi kalau di transportasi Jakarta mah masa berdua aja nggak usah mereka. Jadi di bawah. Ya masuk akal gitu. Banyak sekali. Bukan, maksud saya ada berapa unit Trans Jakarta sekarang yang beroperasi? Nggak sampai 400 sekarang. 448. Setelah tambah yang baru. Iya. Nah yang diesel ada berapa? Yang bisa belum ada juga dan Yang tapi yang 9 bulan pertama yang mau Iya. kita operasikan untuk berapa kali? Maksud saya ada 90 unit kan? Yang pertama kita. Ya itu maksud saya gitu. Anda dari pertama sampai sekarang ada diesel. Kenapa ada orang mau nyumbang diesel kok nggak boleh gitu loh? Terus bus pegawai kita semua diesel loh Pak. Mobil saya diesel. Emang bullshit DPRD semua ngomong persulit aja. Memang ngajak berantem. Enggak dong, pergub juga ada langgar. Saya tanya, melanggar pergub, melanggar perda dihukum mati nggak di sini? Dihukum penjara nggak? Nggak ada sanksi. Apa ngomong aja udah gitu. Memang ini kan kita paling pintar buat kita tuh. Disumbang gratis masih susah ya Pak. Memang
Jadi di sini nyumbangnya susah. Makanya saya udah marah kemarin. Orang mau sumbang wifi, fiber optik di sekolah, dia mesti taruh 2 kali 3 barangnya gitu. Kan mau satu sekolah nih, mau dihitung sewa tuh tempat ditaruh di sekolah. Jadi ibarat bapak kasih saya mobil, lalu saya parkir di garasi saya yang pakai terus bayar sewa garasi saya. Kira-kira mau ngasih apa? Jadi mana gitu logikanya itu loh. Ini kalau mau dicari-cari, alasan udah pasti ada aset Pemda, kamu taruh barang harus bayar. Iya benar kalau cari-cari alasan mah. Nah, saya tolong dicek bahasa nanti. Kan mereka naikin pajak bus ini. Gara-gara saya mau sumbang, dinaikin cuma 2 miliar jadinya. Jadi sekarang di perkiraan kalau iklan di bus itu 347,5 juta orang mau bayar nggak kira-kira 1 tahun? Dulu 25 juta, 30 juta. Karena saya terima bus 1,4 miliar, supaya fitnah sayanya cocok gitu loh. Dia lempar ke isu DPRD semua, Wagub paksa anak buahnya nerima bus 1,4 miliar, memberikan hak iklan 2 miliar. Ditulis tuh DPRD semua itu. Nah, sejak kapan iklan di bus sampai 2 miliar 5 tahun? Yang saya tahu cuma 25 juta, 30 juta per tahun. Oh, ini peraturan baru, Pak. Perkiraannya 347,5 juta setahun. Dikasih suratnya, Pak. Terus saya bilang, ini kan belum ini kan tahun lalu. Kasih tahu saya mana bus yang pasang iklan. Sekarang WinHT pasang iklan di bus, bayar berapa dia? Oh, itu yang politik nggak bayar, Pak. Siapa bilang? Siapa bilang WinHT itu nggak bayar? Yang maksud nggak bayar kau pasang pamflet itu. Jadi kalau Anda pasang di bus, itu iklan, Pak. Pasang billboard itu iklan, Pak. Bayar, dia bilang enggak. Oke. Saya masih terima. Terus bus yang lain, oh ini baru berlaku 1 April, Pak. Kalau gitu terima bus sekarang bukan 1 April masih boleh ya? Dia bilang apa, Pak? Oh ini masalahnya mesti minta persetujuan Mendagri, Pak. Terus masih ada SPB, mana suratnya ambil aja? Makanya saya ngamuk. Ya sudah, mas kan Pak Hasan dalam cek ke dinas pajak, kan banyak iklan-iklan bus yang dipasang bulan April, bulan Mei 2013 kan. Berarti tahun ini, Pak, sudah harus berlaku harga baru ya. Terus saya tanya, kalau orang nggak bayar sanksinya apa? Nggak ada sanksi, ngapain itu? Sanksi jelas itu ada pidana loh, Pak, kalau iklan nggak bayar itu. Di Pemda tuh ada pidana. Pernah nggak bayar pidana? Terus kita kasih orang bikin kantor pos polisi di tiap lampu lalu lintas. Nggak sampai 50 juta bikin pos polisi itu, Pak. Nggak ada bikin pos polisi itu, Pak. Dia boleh jualan iklan, dapat 3 miliar setahun, 4 miliar. Itu boleh tanpa tender. Itu kualitas Bank IP semua, Pak. Itu korupsi besar-besaran kalau saya mau ungkap. Ini bus jelas harga 1,4 M. Terus ini plat merah, Pak. Kalau plat merah, tahun depan udah bukan punya Anda dong. Masa Anda mesti bayar iklan lagi? Masa dikalikan 5 tahun? Ini plat merah loh. Terus kan keluarga peraturan, solar nggak boleh masuk jalur busway. APTB, PAI, semua tuh masuk jalur busway, solar semua. Yang punya swasta. Kopa aja boleh masuk. Ini memang gue bilang kita keterlaluan. Makanya saya tuh nggak pernah mengantongin pistol. Aku nggak mau ngantongin aja. Pasti mau tembak kepalanya semua. Keterlaluan udah main-mainnya itu. Terus yang lebih lucu lagi apa? Kalau mau harus ganti converter kit. Kita semua tetap converter kit ke gas tuh bus nggak kuat. Semua orang udah tahu. Itu sama aja Anda mau nolak. Terus alasannya kita nggak boleh beli, ini Perda tahun 2005, oke. Itu semua bus karyawan yang udah baru beli, bus wisata semua solar. Nanti kalau kita putuskan beli solar nih, Pak, pasti nggak boleh lagi, Pak. Wah, ya berantem, makanya pecat daerah gitu. Sebenarnya teknologi mesin yang sekarang untuk Terus solar emisi itu udah beda, cuma kita ngerti kalau tanpa subsidi tetap akhirnya lebih murah gas. Tapi kalau pemerintah sontoloyo nggak berani jawab subsidi, mau beli gas lebih mahal, risiko lebih mahal, servisnya pusing, kenapa nggak solar? Itu tujuannya kan langit biru.
solar sama gas tidak terlalu jauh Pak, karena Udah Euro 3, 4 mah udah bagus Pak. karena gas kita harus 2 kali diisi Pak. Samping itu pengisiannya untuk diesel lebih cepat, Pak. Lebih mahal belinya, lebih mahal. 40 menit. Iya. 40 Waktu kita juga terbuang sampai banyak. Makanya saya nggak mau peduli, ternyata beli aja solar. Mau ribut gitu, emang ada saksi? Nggak ada saksi tak? Ada pidana. Nggak ada pidana. Yang iklan ada pidana aja dia nggak pernah pidanain orang. Itu iklan itu kok nggak bayar itu pidana. Dia kalau dia pasang setahun, tahun kedua ketiga itu nggak pernah masuk kas tuh, nggak jelas tuh semua. Nggak boleh dibuka. Permainan gila-gilaan ini sih. Iklan ini. Kadang-kadang saya marah-marah. Saya adalah orang paling bisa menguasai diri sebetulnya. Kalau enggak 1,5 tahun gue udah kena stroke. Nih, gila kan? Perkiraan, tujuannya perkiraan Pak. Mau ngepet perkiraan udah tulis kan? Luas reklame pada bus per unit dengan perhitungan 48 meter semua 346 juta. Siapa yang mau pasang Pak? Pak Hasan pernah nggak seumur Pak Hasan di DKI? 396 juta Pak. Udah itu nggak apa-apa, aku terima deh, udah terima deh. 4 tahun masih sama kan? Udah aku terima deh, aku pikir deh. Terus dia baca lagi nih. Berhubung hitungan nomor 3 harus ke BPKP, oke nggak apa-apa. Dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia selaku pembina keuangan daerah untuk selanjutnya surat permohonan pendapat masuk sedang diproses. Ini kampret kan? Kemendagri. Pada Undang-Undang 28/29 yang dirancang dari Mendagri, kepala daerah, bukan cuma gubernur, termasuk wakil gubernur, berhak meniadakan distribusi demi kepentingan umum. Kita berhak meniadakan distribusi. Karena undang-undang mengatur. Dia nggak mau ngomong ini, dia ngomong ini. Masih nggak cukup bikin saya supaya nggak bisa terima terus. Ini berapa bulan nih? Selain hal tersebut, nah perlu saya informasikan bahwa bus yang diserahkan pada pemerintah DKI itu berbahan bakar solar. Sedangkan sesuai ketentuan pasal 20 ayat 1 Perda nomor 2 tahun 2005 tentang pengendalian pencemaran udara, diatur bahwa angkutan umum dan kendaraan operasional pemerintah daerah wajib menggunakan bahan bakar gas sebagai upaya pengendalian emisi gas. Betul Perda ini. Sekarang pertanyaan saya, kenapa cuma berlaku yang saya mau disumbang 30 biji? Yang kalian tidak berlaku semua. Angkutan umum yang baru-baru semua solar, operasional kita semua solar. Mobil gubernur wakil gubernur baru beli semua solar 2012. Nah, masih nggak puas lagi ya mas saya ini. Tambah lagi nih. Bus dioperasikan pada koridor yang belum tersedia fasilitas stasiun pengisian bahan bakar gas. Ini kampret ya. Samanya nggak kasih saya operasikan bus di jalur busway. B. Diusulkan memasang konverter kit pada kendaraan tersebut. Saya langsung coret aja pada wartawan. Pahit aku. Gue mau tulis pahit depan wartawan tuh enak. Ya orang bilang saya marah-marah. Saya udah bagus. Istri saya ngapain udah pukul meja 3 kali. Saya tuh mau pukul 30 kali. Gue udah hebat 23 kali. Lu ngapain marin bajingan bangsa? Gue udah mau main kampret, gue udah kurangin 1 kata, udah lebih baik gue hari ini. Kalau udah keterlaluan, ini udah keterlaluannya luar biasa. Terus bangun opini, seolah-olah saya memerintahkan PNS melanggar peraturan. Bangun opini. Wah, nggak pikir. Betul. Nah, dokter saya suruh cek saya semua, CT scan, MRI, PET scan, sampai tes kanker masukin yang apa yang masukin yang itu nuklir punya kontras semua, endoskopi semua dites. Dokter saya takut saya dan nyumbat gila. Udah tes ke telepon, oh bagus semua pak, masih boleh pak. Oh semua bagus pak. Semua oke pak. Ya bapak nggak ada gangguan semua, otak semua beres semua. Orang gila, saya nggak ngerti gitu, dimainin kayak begitu. Orang mau sumbang, nanti saya nggak tahu lagi dari sumbang. Saya dapat lagi berapa bus ya, berapa truk ya? 53, 56, 58 truk sampah. 53 dari bank pengusaha, 3 dari bank mandiri, 2 dari Foton China, 2 dari siapin 2. Tronton yang masuk kita tesnya masuk ke katalog, kita coba dulu 58.
Saya udah dapat bus tingkat Hino nih, karena kalian lambat sekali. Hino lagi bikin bus tingkat 23 unit. Bus tingkat nih. Menurut saya kalau pusing udah saya suruh teman saya beliin. Saya banyak kok teman kaya-kaya yang baik-baik. Ngomong-ngomong aja, lu naik Maybach lu gila lu. Sumpah bus tingkat tuh. Ya udah gua kasih 10 nggak apa-apa katanya. Ya udah ngomong gitu aja. Sudah datang makan malam nih. Bos, lu tuh masuk Forbes nomor kecil. Majalah Forbes itu, orang kaya. Itu kemana nggak masuk majalah Forbes itu aja, gua bilang kasih 10. Masa lu nggak ngasih? Ya udah, gua samain 10. Siapa gampang gitu aja, gitu loh. Cuma itu tadi, nerimanya itu dikerjain sekarang. Mintanya gampang, nerimanya susah Pak. Aku nggak ngerti orang mau kasih. Sama kayak taman. Udah mau ngamuk, semanggi, udah resmi. Udah mau si Joni, udah mau Toyota. Bos, cilik banget tuh taman lo. Kurang penuh, itu aku penuh. Tahu nggak? Dilarang supaya bagusin. Dia mau dalam pohon lebih lebat, dia nggak boleh gendeng. Mau kita kan bagus gitu, nggak boleh kasih truk. Udah akhirnya dibagusin. Udah gak usah ikutin dia, lu bikinnya tanamnya semua lu datang. Ini kok nggak perlu juga? Kita cuma dikasih setengah Pak, dari semanggi. Jadi setengah mau diapain? Setengah mau dikerjain sendiri oleh dinas taman. Tangan. Kalau orang Jombang nggak bisa komisi masalahnya. Kok nggak bisa markup? Ini mau kasih hibah kita truk nyiram nih, Toyota Dyna Rino. Jangan hibah bos. Bos pakai aja sih. Toh 3 tahun bos yang rawat. Ini mobil yang kasih kita jadi apa ini mobil lu? Dia tempe. Lu kau usah kasih lah, lu nyiram aja lah. Ngapain kasih kita? Kan gendeng. Ini semanggi itu cuma di setengah dikasih Toyota. Kasih semua kenapa gitu? Sama kayak Abang Banteng 10M nggak ada, kasih hotel Borobudur aja sudah kerja. Jadi sekarang intinya gini ya Pak, Bapak daftar ke RKPPI katalog, kasih tahu kita harga, kasih tahu Pak Hasan. Yang bus Transjakarta kita kan mau tender tuh 3 tuh kan solar masih ada 2017. Nah kita mau bodi aluminium. Nah ini bisa pakai solar subsidi kan? Bisa ya? Bisa. Soal subsidi sudah Pak, Euro 3 cocok subsidi. Kalau Land Cruiser saya malah keluar asap. Euro 5 apa ini? Dari Inggris gila nggak nih? Aku aja gila nih orang. Beli Land Cruiser import dari Inggris. Padahal ada produsennya dekat ya. Ini bahannya Pak. Kita yang sekarang ini aluminium. Ya persis seperti ini Pak. Ya, yang kita bangun ini. Lagi kulit. Lu pengen bangun sekalian juga ya? Lagi bangun kan? Lagi bangun. Udah. Kita depan. Main Scania, kalau mau masuk silakan. Ini standarnya yang di Eropa itu Pak. Dari Switzerland. Bagus. 20 tahun yang masih bisa dijual lagi pakai ini. Tidak pun 20 tahun jual lagi ke Afrika Selatan masih pakai ya. Iya. Gila. Jadi kita kenapa? Saya kira sampai kita mati pun bus masih ada di Jakarta. Kenapa masih beli barang yang 1-2 tahun udah mogok? Ini barang mesin bagus, bodi bagus bisa 20 tahun. Kita ada sampelnya dengan MAN di kantor kita. Itu ekonomi Pak ya. Nggak sampai 2 kali harganya Pak. Jadi memang ngarang-ngarang. Samping itu dengan penggunaan aluminium ini Pak Hasan lebih irit di bahan bakar. Tahu nggak kenapa? Kita nggak mau beli barang Bapak. Main Mercedes, Volvo, Scania. Karena semua merek Bapak tuh nggak ada KW1, KW2, KW3. Itu aja masalahnya. Kalau di Cina kan ini buatan Cina loh. Yeah. iPad terbaru pun Cina. Tapi beda di Cina di mana? Ini harga berapa? Anda mau yang harga berapa? Cincai-cincai lah. Itu yang masalah. Ada supplier suka sekali barang Cina. Cina ada produk yang luar biasa bagus, dan dia juga bisa produk. Mau merek Ahok, dia bisa bikin. Mau Hasan bikin.
kita tuh main sengaja. Sejak yang di Magelang masuk penjara dulu, kasus Baswe itu, kan ketahuan makap kan. Nah orang nggak demen lagi, kalau mau makap bisa jadi Cina. Karena barangnya sama, mutunya dikurangi, jadi speknya masuk kelihatan. Tapi kalau kita bedah satu-satu, sudah damkar, mesin ini dengan metalurgi sekian, dibandingkan pasarnya berapa, masuk penjara semua. Nah ini proses kan jadi pegang semua, kenapa? Ini akan merujuk balik. Termasuk yang damli semua bisa kena itu Pak. Ini yang orang takut, karena merujuk baliknya ke belakang. Nah, sekarang ngancam saya, asas manfaat katanya. Ada aturan mengatakan, demi kepentingan umum, kita boleh melanggar aturan. Itu namanya asas manfaat. Ada. Di LKPP kalau pengadilan negara 50 hari, ada itu. Ada asas itu tidak dipakai buat bus gratis saya. Tapi sekarang mau maksa saya pakai di bus Cina yang karatan itu semua. Saya nggak bisa. Kalau gitu nanti bus nggak cukup Pak. Orang teriak-teriak. Biar maki-maki, aku udah biasa maki-maki. Saya orang politik, yang penting 2015, 2016 saya beresin. Saya beli semua 2015, 2016. Karena sekarang cara yang paling gampang, siapkan bus tingkat. Kita e-katalog, kita beli 3 miliar, gua beli cash. Cina itu 3,3, siaran mati aja. Coba-coba masuk e-katalog, langsung beli 3,3. Itu beriman 10-1 Pak. 10-1 Pak. Bisa 10 tahun. Iya. Itu namanya betul-betul beli 10 dari 1. Iya. Gila itu bisa TDC. Amsyong gitu Pak. 3,3 M. Bukan aluminium lagi. Ah, 1-2 tahun juga jebol. Cuma lampu apa segala itu mah gampang bikin. Dia tinggal kasih spek aja Pak. Kalau alasan kasih spek, dibikin aja lah. Bus tingkat kita beli. Anggaran saya itu 3,3 M. Yang beli 3,3 M ya. Dan anggaran bukan 3,3, 3,7 dibikin teman. Lo ada tender-tender jadi kita hemat 400 juta. Nah ini itu lo kalau biji. Makanya orang bilang sama saya, Bapak dan Tiongkok kan bilang 1000 teman kebanyakan, kurang. Satu musuh kebanyakan. Aku nggak berlaku buat saya kalau mau perbaiki keadaan negara. Tiap hari ciptain 1000 musuh. Kalau saya ikut berarti saya sudah sama. Kan gendeng kayak gitu Pak, gimana? Nggak bisa beli. Nah di lock aja, di lock semua. Sampai tunggu di e-katalog. Cepat kok e-katalog. Itu soft copy-nya Pak, misalnya kita angkat dibantu dan itu banyak masuk ke katalognya 60 kapasitasnya. Nanti maksudnya Pak Hasan bantuin ke e-katalog. Ini ada produk jelas. Ada agen resmi, masukkan ada powering service-nya apa. Saya kan dikasih garansi, sasis segala macam itu. Ya kan? Kalau kita mau ganti juga, nanti yang Transjakarta juga sama artikulatif. Kita tenderkan, Anda menang, kita mau pegang 3 merek aja. Apa Scania, apa Men, atau apalah, dari satu Hino. Kita tenderkan, kita nggak mau main banyak merek aja. Jadi produknya itu. Kalau kebanyakan nggak usah takut Pak, saya mau bikin tiap 1 menit ada bus. Pusing amat, habisin 3 triliun kok nanti kayak nggak apa-apa. Duit kita 72 triliun kok. Kan orang juga nanti punya duit enak, dia lancar, semua dia makan di restoran, di hotel, 10% mau makan masuk kantong lagi. Kita kan pemerintah. Kalau bayar pajak penghasilan, saya masuk lagi 20%. Kita pemerintah, kayak preman, semua sisi dapat duit. Gak susah jadi pemerintah, jadi pengusaha pusing. Jadi cari duit di mana, kapan balik modal, IRR, macam-macam, kita mah nggak usah. Pengusaha mau nyumbang aja susah Pak. Ntar kita bikin udah Pak, pas ini udah. Ya aja ke suratnya. Iya Pak. Kok bisa TBC ya? Ntar. Lo langsung cek itu. Kayaknya bukan anak gondok nih. Akan Pak, jangan gitu Pak. Dia bilang nih, kok sama dokter buang kayaknya bisa gondok kan? Iya, kesel. Setahun lebih. Nunggu. LKPP pun udah semprot kemarin. Mau cek biaya produksi. Apa yang mau dicek? Lihat aja faktur jual pajak. Siapa yang mau transfer pricing?
5 kali denda, macam-macam. Tiap 3 bulan evaluasi. Apa yang susah? Jutaan item bisa masuk ke LKPP. Lihat faktura aja Pak. Ngapain sih cek pabrik Anda mau produksi berapa, mau berapa komponen? Itu cari-cari alasan. Saya pernah balik LKPP. Waduh, kalian buat saya panas, aku mau jadi presiden sekarang. Kesel aku betul. Kita nanti jam 7 orang beresin. Kesel itu. Berapa lama bisa siap bus tingkat ini? Kita tahun ini mau beli banyak. Untuk pengerjaannya sih maksimal nggak sampai 3 bulan setelah sasis. Masukin aja, maksud saya pasal mau masuk ke katalog, kasih tahu harga, nanti pasal bantuin ke RKPP. Kita beli langsung sampai tunggu nih jadi. Dia saya hold, saya nggak mau tender. Kalau tender barang Cina lagi yang menang, yang 3,3 M lagi. Nggak mau belanja langsung aja. Suspensi semua juga beda. Lo naik kantong sama naik sekarangnya tuh beda Pak, bandingannya Pak. Coba aja ke Bogota itu. Dan ini 3 Pak. Ini jauh lebih. Kita dulu minta ini kan nggak waktu Pak Akbar pertama kali belum datang Pak Buta-Buta. Saya udah undang mereka. Saya bilang Excelnya semua nggak benar nih, jalannya sudah hancur semua. Terus bisa datang. Oh nggak bisa, ini asosiasi apa? Yang gasi apa yang itu loh, asosiasi karoseri, Gekindo. Terus beli di Cina, kenapa nggak mau pesan Excel yang bukan lokal juga toh? Jadi ini alasan aja. Kita bisa paksain orang Excel yang bagus kok supaya kita nggak rusak jalan. Jadi alasan. Makanya itu lebih dari 14 tahun kita Pak. Pasti Pak. Padahal itu kadang itu apa? Hanya Cina yang bisa bikin, yang lain belum mau bikin. Emangnya arti kredit bus ini kita nyontek sendiri, ide sendiri. Nyontek dari Bogota kok. Beli aja dari Bogota. Saya pernah bikin di sini Pak. Makanya pertama kali kan pernah di sini. Komodo itu kan bikin di sini. Kita pertama kali itu ke Brasil Pak. Brasil itu produsen Mercedes kan, 80% lokal konten. Pakai Scania. Bingung, tapi emang gini Pak, manuvernya bagus. Udah lah, ini memang supaya aku bilang karena ada KW1, KW2, KW3. Scania semua nggak ada Pak. Jadi kalau mau nyolong supply, paling gampang itu spek semua cocok, harga semua cocok. Kalau barang Cina. Itu Pak, itu ini Pak ya. Terima kasih. Tapi yang main juga asal motor juga ya bukan? Sanabadi. Oh Sanabadi itu, asal motor. Ya sambil makan, saya mau geser aja tuh. Saya aja mau geser. Geser aja supaya ini tunggu di katalognya ya. Kalau sampah juga menarik ini. Itu yang bisa bikin nggak yang bangsa 50 sampai 100 ton gitu. Buat itu, buat sampah pasar. Bisa trailer gitu kan. Bukan, ini untuk kompakter sih. Kita mau proses di dalam itu supaya jangan biar. Iya. Saya tunggu ya. Jangan janji itu. Kalau kita ajak nyoba ya Pak. Saya tidur lagi. Nanti kalau saya kampanye kita pinjam mobilnya. Oke. Mau foto, ayo. Mau foto, silakan. Mau dalam sini, ayo.